Selamat siang. Selamat siang. Yang di gereja, yang di rumah-rumah, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik, dan kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu bersyukur siang hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami, urapi kami, biarlah ibadah kami senantiasa berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Senin Selasa yang minggu lalu itu. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Bangkit berdiri, menyanyi yang sungguh-sungguh. Ayo tepuk tangan. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Yang sungguh-sungguh ya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau
berdiri, kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya sambil pakai gerakan. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian kita, Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Ada yang tidak mau tepuk tangan? Tangannya masih diikat setan kah? Ayo kita ulangi sekali lagi pujian ini dan tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bangkit berdiri sekali lagi dan kita nyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Mari Masuk. Tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus datang sekarang, datang tinggal.
datang sekarang. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Turunkan tangan, kita berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Ayo lipat tangan, tutup mata. Yang di rumah, di gereja, lipat tangan, tutup mata. Ikuti tante berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, percaya, dan melakukan firman-Mu. Pekerjaan iblis, roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami usir dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Tiba saatnya kita apa? Sekarang kita mau bikin apa? Anak-anak? Mau apa? Mendengarkan apa? Mendengarkan firman. Mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi ribut. Tidak boleh lagi apa? Tidak boleh lagi jalan-jalan. Seperti firman Tuhan minggu lalu bagaimana? Seperti orang yang mau makan roti bagaimana? Semua duduk yang manis. Nah sekarang anak-anak bukan makan roti, tetapi kita mau apa? Mendengarkan apa? Firman Tuhan. Jadi tidak boleh jalan-jalan lagi. Nah sekarang tugas seminggu lalu sudah dikerjakan toh? Sudah? Oke. Nah sekarang buka Alkitabnya dari kitab Daniel. Buka Alkitabnya dari kitab Daniel. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Jadi pembacaannya panjang ya. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Judulnya apa? Coba. Judulnya perapian yang menyala-nyala. Nah, ini cerita tentang, tante ceritakan ya, karena nanti pembacaannya panjang jadi kita tidak baca semua. Ini tentang Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Apa? Raja apa? Raja Nebukadnezar. Jadi ayat 1 dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebar 6 hasta, yang didirikan di dataran luar di wilayah. Raja Nebukadnezar membuat apa? Patung emas yang besar dan yang tinggi. Nah, setelah dibuat, dibikin apa patungnya? Tempat foto-foto kan atau apa? Dikatakan Nebukadnezar waktu sudah bikin patung, dia suruh orang bikin apa? Siapa yang tahu? Dia suruh apa? Dia suruh bikin apa? Dia suruh orang apa? Dia suruh orang menyembah sama patung. Dia suruh orang menyembah sama patungnya. Nah, apa hukumannya coba? Kita baca di ayat 6. Kita baca di ayat 6. Siapa yang coba baca? Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan kemana? Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, hukumannya siapa yang tidak mau sembah patungnya Nebukadnezar diapai? Dibuang kemana? Dibuang ke dalam dapur apa? Dapur api. Apinya menyala atau mati? Apinya menyala-nyala berarti apa itu? Panas. Nah, waktu itu dikasih kode. Jadi kalau sudah musik bunyi, semua harus sembah patung. Semua harus sembah patungnya. Nah, tetapi di situ ada 3 orang anak Tuhan. Ada berapa orang? Ada 3 orang anak Tuhan. Coba kita baca. Ada 3 orang anak Tuhan. Kita baca di ayat 12. Ayat 12, coba. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Ini siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan
Abednego. Mereka bikin apa? Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak mau menyembah patung emas. Berarti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah tidak mau menyembah patung. Nah, dia tidak mau menyembah patung. Nah, Nebukadnezar senang apa tidak? Nebukadnezar jadi marah. Dia panggil. Nah, dia panggil, kalian mau enggak menyembah patung? Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Coba kita baca di ayat ini apa? Ayat 16 sampai 17. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa dan tidak akan menyembah patung emas. Dia bilang, kalau Tuhan sanggup lepaskan kami tidak mau. Kalaupun Tuhan tidak lepaskan, kami tetap tidak mau. Nah, Nebukadnezar tambah senang apa tambah marah? Nebukadnezarnya tambah marah. Jadi apinya sudah panas, dibikin lagi 7 kali lebih sambil tampilkan gambarnya ya. Nah, dikatakan dia buat lebih panas lah. Itu coba dari awal. Itu gambarnya. Nebukadnezar bikin apa? Nebukadnezar bikin patung emas yang besar dan tinggi. Kemudian dia suruh orang bikin apa? Dia semua perintahkan semua orang harus menyembah patungnya. Tetapi siapa yang tidak mau tadi? Ada 3 orang. Siapa namanya? Itu semua orang pergi. Semua orang menyembah patung. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patungnya. Nah, kemudian Nebukadnezar marah. Dia buat apinya 7 kali. Ada 3 orang. Dia buat berapa? 7 kali apinya lebih panas. Kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego diapakan? Diikat. Kemudian dia suruh orang lempar ke dalam. Nah, waktu mau dilempar, yang orang-orang yang ikat itu yang duluan jatuh ke dalam. Kalau jatuh ke api, bagaimana? Terbakar. Nah, akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya betul-betul jatuh ke dalam dapur api. Mereka mati kah tidak? Tidak. Mereka bikin apa di api? Coba ayat 25. Ayat 25. Tetapi katanya ada 4 orang yang bikin apa di dalam api? Berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Tadi berapa orang yang masuk? Kok jadi 4? Siapa satu lagi? Tuhan yang menjaga. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, mereka terbakar ke tidak? Tidak. Nah, Nebukadnezar kaget. Loh, tadi berapa? Tadi 3, sekarang jadi 4. Terus mereka tidak terbakar. Ada yang bisa jalan-jalan di api? Tante tanya. Ada bisa? Bisa? Tidak bisa. Kita terbakar. Nah, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Mereka jalan-jalan di dalam. Ada 1 orang yang menyertai mereka, yaitu Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar kaget. Kok jadi 4 orang? Langsung dia panggil. Dia pergi di dapur api itu, dia panggil, ayo keluar kalian. Nah, setelah keluar, itu jadi 4 orang. Nah, setelah keluar diperiksa. Biasanya kalau masuk, kalau waktu tadi kan diikat dengan topinya, dengan bajunya, dengan sepatunya. Apa yang duluan terbakar kalau kena api? Rambut, baju. Nah, waktu dikasih keluar, ternyata bagaimana? Rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar. Loh, Nebukadnezar kaget. Kok bisa ya? Nah, karena siapa yang melindungi mereka tadi? Tuhan Yesus. Karena mereka apa? Mereka tidak mau menyembah patung. Nah, sekarang mungkin anak-anak sekolah minggu bilang, tante, sekarang tidak ada lagi orang sembah-sembah patung. Tidak ada lagi orang sembah-sembah berhala. Nah, tahu tidak artinya berhala itu?
Segala sesuatu yang membuat kita apa? Patung itu segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa apa? Tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa berdoa, tidak bisa ibadah. Nah, tante tanya dulu. Coba gambar tante dulu, biar bisa anak-anak lihat. Nah, apa? Tante tanya dulu. Apa yang bisa bikin anak-anak di rumah tidak bisa sembahyang, tidak bisa ibadah, sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur? Tante tanya dulu. Jawab. Coba yang jujur jawab dulu. HP sama televisi. Jadi sekarang patungnya Nebukadnezar sudah tidak ada. Sekarang berubah jadi apa? Berubah jadi HP, berubah jadi televisi, berubah jadi mainan. Nah, coba anak-anak di rumah. Nah, waktunya ibadah. Kita ibadah setiap hari apa? Hari Rabu. Nanti mama bapak sudah duduk, dia sudah siap duduk. Anak-anak tidak mau ibadah karena main apa? Berarti dia, kalau dia tidak mau ikut ibadah, berarti dia sembah apa? Dia sembah patung. Hari Jumat, mama bapak sudah duduk mau ibadah perjamuan suci, main HP, menonton, main. Itu menyembah, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah apa? Menyembah patung. Apalagi hari Minggu, waktunya sekolah Minggu, tidak mau ibadah. Itu seperti orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang apa yang menyembah berhala itu? Orang-orang yang tidak mau mengasihi itu, tidak mau mengasihi Tuhan. Nah, coba lihat. Nah, tadi Nebukadnezar waktu sudah selesai, waktu dilihat Sadrak Meshach Abednego tidak terbakar, dia bilang loh, semua orang harus menyembah kepada Tuhan. Nah, karena cuma siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Tuhan Yesus saja. Nah, tadi orang-orang yang lain terbakar kan tidak dengan apinya? Terbakar. Cuman Sadrak, Meshach dan Abednego yang tidak terbakar karena mereka apa? Mereka taat kepada Nah, anak-anak ya, ingat. Kalau waktunya ibadah kita harus apa? Harus ibadah. Tante bilang bukan tidak boleh pegang HP karena sekarang kalian belajar lewat HP, lewat TV. Tetapi kalau waktunya ibadah harus ibadah. Waktunya apa lagi? Waktunya makan harus makan. Waktunya tidur harus tidur. Nah, itu anak yang apa? Anak yang mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Nah, coba anak-anak lihat sini semua dulu. Orang tua kerja untuk apa? Untuk kalian cari apa orang tua? Cari uang supaya anak-anak bisa apa? Bisa makan, bisa apa lagi? Bisa minum. Nah, coba kasihan orang tua sudah capek-capek kerja, orang tua sudah capek masak, kalian tidak mau makan. Nah, itu anak-anak yang tidak mengasihi orang tua. Terus Tuhan sudah kasih apa anak-anak? Tuhan kasih apa? Kasih nafas. Terus Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih kesehatan supaya apa? Supaya untuk apa kesehatan dan apa? Nafas itu. Hidup kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat ya, enggak boleh lagi main HP kalau saat ibadah. Enggak boleh main HP kalau saatnya makan. Enggak boleh main HP kalau saatnya tidur. Itu anak-anak yang apa? Mengasihi Tuhan, juga mengasihi apa? Mengasihi orang tua. Nah, ada ayatnya ya. Ada ayatnya, coba kita baca di ayat hafalannya nanti sekalian. Di Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Coba sama-sama baca ya. Nah, Markus pasal 12 ayat 30. Apa dikatakan ayatnya? Coba sama baca. Sama-sama baca yang bisa baca. Kasihilah siapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap apa? Segenap hati, apalagi? Segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap apa? Segenap kekuatan. Lewat apa kita mengasihi Tuhan anak-anak? Lewat apa tadi tante bilang? Rajin beribadah, rajin berdoa. Kemudian ayat 31. Nah, hukum yang kedua ialah siapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri. Jadi anak yang mengasihi orang tua anak yang bagaimana? Anak yang taat dengar-dengaran, tidak melawan, disuruh makan mau makan, disuruh tidur mau disuruh belajar mau itu anak yang mengasihi orang tua dan mengasihi Tuhan. Nah, jangan seperti orang-orang tadi yang apa? Kalau orang menyembah patung, menyembah berhala itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi nanti tugasnya yang kelas besar nanti apa tugasnya? Hafalkan di Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Nanti kelas yang kecil gambar apa ini? Gambar hati. Nanti minta tolong Bapak bilang gambar 2 ya. 1 mengasihi Tuhan. Nanti suruh Bapak tulis saya mengasihi siapa? 1 saya mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua mengasihi siapa? Mengasihi mama dan papa. Nanti bikin ya. Jadi gambarnya ada 2. Kemudian yang kelas besar tulis dan hafal di Markus pasal berapa tadi? Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Nah, ingat tadi ceritanya? Siapa yang dibuang ke dapur api? 3 orang, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak terbakar karena mereka mengasihi Tuhan. Dilindungi oleh siapa? Dilindungi oleh Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, kemanapun dia selalu apa? Selalu dijaga. Selalu dijaga dan dilindungi siapa? Dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Ingat tugasnya ya. Ingat tugasnya, sekian ibadah kita. Nanti Mama Dani pimpin kita dalam doa sekaligus menutup ibadah kita. Ayo, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri. Ayo Mama Dani berdoa tutup ibadah kita. Ayo, semua bangkit berdiri, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Ayo. Ya, ayo semua lipat tangan, tutup mata yang di rumah maupun yang di gereja. Ayo, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau pulang, jadi lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami sudah beribadah di siang ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Tuhan Yesus mau jaga dan lindungi kami di dalam perjalanan pulang kami maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di hari ini. Ke dalam tangan Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semua. Selamat siang.